الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usanna jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usanna jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات يرفع الله محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya oleh Allah Subhanahu wa taala cepat diangkat khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya. Jadi ada perubahan jadwal dari kita. Kebetulan usul fikih itu menginjak bab baru. Sehingga karena usul fikih itu sudah banyak episodenya, yang kalau seandainya itu diputar ulang insya Allah akan jadi panduan bagaimana menganalisis teks Arab, sehingga waktu 6 hari yang tersedia itu nanti diorientasikan pada i'rabul Quran dan pembahasan tentang Nadham Alfiyah. I'rabul Quran 3 hari, pembahasan Nadham Alfiyah 3 hari gitu ya. Sebenarnya karakter teks Arab ya sama saja. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana nalar berpikir itu, ya kan? Bagaimana nalar berpikir itu kemudian dikembangkan ketika kita menghadapi teks Arab. Ya karena ada perubahan itu, maka hari ini Senin itu mulai Senin dan seterusnya, kecuali nanti
Kalau seandainya misalnya sudah sudah banyak juga, bisa jadi nanti kita kembali lagi ke usul fikih lagi. Tapi ini kan masih permulaan semuanya, sehingga kita harapkan dengan 3 hari ini nanti akan banyak ayat-ayat, akan banyak nazam-nazam yang kita bahas, begitu. Oke. Ya, sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jelaskan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semacam itu. Sering saya tegaskan, untuk kemudian kita bisa dan mampu untuk menganalisis teks Arab, logika yang harus dikembangkan, nalar berpikir tahapannya pasti harus jelas. Ya. Bagi para pemula tidak memungkinkan untuk kemudian langsung kita ajak, kenapa ini kok harus diharokati dhamma? Kenapa ini kok harus dibaca rofa misalnya? Kenapa di sini kok harus dibaca jar misalnya? Itu tidak memungkinkan untuk kemudian langsung kita ajak seperti itu. Ini selalu saya ingatkan, karena karakter yang coba kita tawarkan dalam konteks bidayah itu adalah bagaimana berpikir itu sistematis. Jadi berpikir itu harus dimulai dari kalimah dulu. Ini tuntaskan, tentang kata itu tuntaskan. Ini isim, ini fi'il, ini huruf, pembagiannya seperti apa, tuntaskan itu. Kemudian ini saya ulang-ulang, baru kita berpikir tentang i'rab. Ya. Perubahan harokat huruf yang terakhir, hukumnya bagaimana? Apakah rafa, nasab, jar atau jazm? Itu baru itu. Baru selanjutnya kita akan berpikir tentang jumlah yang kemudian laha mahallun minal i'rab, laha mahallun minal i'rab, dan la mahalla laha minal i'rab. Itu begitu. La mahalla laha minal i'rab. Gitu. Pun juga demikian, kalau seandainya nalar berpikir itu diaplikasikan pada Alhamdulillahirabbil alamin, maka pertama kali yang harus kita lalui dulu adalah ini kira-kira isim fi'il atau huruf. Ini 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 isim fi'il atau huruf. Kesalahan kita dalam rangka melakukan identifikasi, apakah ini termasuk dalam kategori isim, fi'il, atau huruf, itu kok kemudian salah, pasti berdampak serius ketika kita berpikir tentang i'rab. Jadi kalau seandainya misalnya alhamdulillah sudah dianggap sebagai kalimat fi'il misalnya, itu selanjutnya mesti salah. Itu semacam itu. Karena demikian, maka jangan kemudian heran ketika semua bab, bahkan dalam konteks kitab-kitab salaf dan seterusnya, ya, itu mesti dimulai dari kalam yang pada akhirnya akan masuk pada pembagian kalam atau kalimah. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Mesti begitu. Dan itu harus dituntaskan kepada panjenengan, kepada pemirsa yang ada di rumah, itu seperti itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Ini isim fi'il atau huruf. Begitu. Alhamdulillah karena ada alnya, maka ini disebut sebagai kalimat isim. Li adalah kalimat huruf. Maksudnya huruf jar di sini. Allah di sini adalah termasuk dalam kategori isim. Rabbi di sini adalah termasuk dalam kategori isim. Al-alamin ini termasuk dalam kategori isim. Itu semacam itu. Ketika sebuah kalimat itu dipastikan dengan adalah sebuah kalimat isim, maka logika yang harus dikembangkan itu sama. Apakah kita sedang membaca nazam, apakah sedang membaca teks, atau membaca hadis, apakah membaca Al-Quran. Logika yang harus dikembangkan ketika kita yakin bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat isim, itu pasti sama. Mesti begini. Apakah isim ini harus dibaca rofa, nasab, atau jar? Tidak ada yang lain. Semua kalimat isim pasti memiliki hukum i'rab, salah satu dari rofa, nasab, dan jar. Pun juga demikian dari kaitannya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah yang merupakan isim lebih disebabkan karena ada tanda-tanda isimnya di sini, yaitu berupa al. Kira-kira harus dibaca rofa, nasab, atau jar. Mesti begitu. Jadi kita harus paham apa tanda-tandanya isim. Ya, di situ ada tanwin. Di situ ada dimasuki huruf jar, bisa dibaca jar. Itu adalah tanda-tanda umum
dari sebuah kalimat isim. Meskipun kalau seandainya tanda-tanda itu kemudian diterapkan, ya, misalnya begini, apa tanda-tandanya isim? Misalnya ada al, apalagi tanwin. Yang terkenal kan begitu, dimasuki huruf jar, ya, harful jar, dimasuki atau dibaca jar. Begitu. Pokoknya saya yang ingat akan saya ingatkan atau saya jelaskan. Kalau seandainya tanda-tanda ini yang kemudian hanya ini yang kemudian kita pahami, ketika panjenengan harus menghukumi hadza ini isim apa fi'il apa huruf, ini isim. Kenapa? Ini nggak masuk. Ini tidak masuk, ini tidak masuk, ini. Kalau seandainya ada alanya, tidak masalah. Ya kan? Misalnya begitu. Ya. Kalau ana misalnya, ini termasuk dalam kategori isim, fi'il atau huruf. Ana adalah isim. Loh kok isim? Apakah ada alnya? Apakah ada tanwin? Apakah ada huruf jar? Misalnya. Karena demikian, tanda yang paling bagus untuk kalimat isim adalah memungkinkan dia ditentukan sebagai musnadun ilaihi. Ini tanda yang paling bagus. Memungkinkan untuk kemudian bisa menghukumi ana, memungkinkan untuk kemudian menghukumi hadza, memungkinkan untuk menghukumi sesuatu yang secara kasat mata tidak memungkinkan dimasuki al, tidak memungkinkan dimasuki tanwin, tidak memungkinkan dimasuki huruf jar, tidak memungkinkan dibaca jar secara kasat mata, misalnya begitu. Musnad ilaih, yang kalau dalam bahasa kita disebut sebagai subjek, ya, ini adalah kata kunci. Ya. Masdar muawwal memungkinkan untuk kemudian kita hukumi sebagai isim karena dia bisa memungkinkan jadi subjek. Tidak memungkinkan fi'il itu jadi musnad ilaih atau subjek. Tidak mungkin. Ini harus digarisbawahi oleh sampean. Ya. Bahwa tanda isim dari yang terkenal yang biasa tidak disebutkan karena ini untuk pemula. Ini untuk pemula. Yang paling bagus untuk tanda isim yang itu bisa menghukumi ana, yang bagian fa'altu, tu dalam lafaz fa'altu misalnya, itu kenapa kok kemudian dianggap sebagai isim, misalnya isim dhamir dan seterusnya itu. Lebih karena dia memungkinkan untuk jadi musnad ilaih atau subjek yang dalam jumlah ismiyah disebut sebagai mubtada atau dalam jumlah fi'liyah itu adalah fa'il. Bisa kelihatan di sini ya. Tuh. Enggak ada mubtada yang terbuat dari fi'il. Enggak ada mubtada yang terbuat dari huruf. Enggak ada fa'il yang terbuat dari fi'il. Enggak ada fa'il yang terbuat dari huruf. Ketika kemudian sebuah kalimat itu kok kemudian jadi mubtada, ketika sebuah kalimat itu kok kemudian menjadi fa'il, ketika sebuah kalimat kalau seandainya ini kita anggap secara umum menjadi musnad ilaih atau subjek, itu dipastikan itu adalah isim atau berhukum isim. Jadi kalau seandainya kita contohkan wa antasumu khairul lakum, ini jadi mubtada. Ini sudah pasti ini isim atau berhukum isim. Inilah yang kemudian disebut sebagai masdar muawwal. Wa antasumu khairul lakum. Jadi mubtada di sini, khabarnya di sini. Ini masdar muawwal. Ya. Tanda yang paling serius untuk kalimat isim itu adalah dia memungkinkan untuk ditentukan sebagai musnadun ilaihi. Musnad ilaih itu apa? Musnad ilaih itu adalah subjek. Dalam konteks jumlah ismiyah, antara mubtada khabar, musnad ilaihnya itu adalah mubtada. Dalam konteks jumlah fi'liyah, antara fi'il dan fa'il itu, musnad ilaihnya itu adalah fa'il. Yang menjadi fa'il, yang menjadi mubtada, tidak memungkinkan kecuali isim. Sehingga musnad ilaih inilah yang kemudian bisa memungkinkan dibawa kemana-mana. Kalau ini, al, tanwin, huruf jar, baca jar, dimasukkan ke ana, dimasukkan tu dalam lafaz fa'al tu, itu sudah kebingungan. Ayo, fa'al tu itu kok dianggap sebagai tunya, kok dianggap sebagai isim. Kenapa? Apakah di tanwin? Tidak. Dimasuki huruf al? Tidak. Dibaca jar? Juga tidak. Dimasuki huruf jar? Juga tidak. Loh kenapa kok fa'al tu dalam lafaz fa'al tu kok kemudian dianggap sebagai kalimat isim? Oleh sebab itu dalam penjelasan lagi-lagi buku saya itu untuk kemudian
Ya, agar memberikan tambahan wacana bahwa ada sesuatu masalah, ada problem ketika kemudian tanda isim itu hanya ini, ketika dikaitkan dengan isim dhamir, ketika dikaitkan dengan isim-isim yang mabni, ketika dikaitkan isim yang tidak memungkinkan untuk kemudian dimasuki oleh tanda-tanda isim, itu ada masalah di situ. Karena demikian para ulama menyadari itu. Ya. Sehingga yang paling substansi dari sebuah kalimat isim dan itu bisa dibawa kemana-mana, itu adalah memungkinkan untuk menjadi subjek, memungkinkan untuk menjadi musnadun ilaihi. Alhamdu di sini kebetulan ada alnya. Sudah. Ya. Pasti isim itu. Kira-kira alhamdu ini dibaca rafa, nasab atau jar? Karena kita ini sudah paham. Ini sudah dibaca sampai 17 kali dalam satu hari, mesti kita paham bahwa ini bacaannya adalah alhamdu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini kok kemudian dibaca rafa? Lagi-lagi harus saya tegaskan, sebuah kalimat isim itu dibaca rafa tidak ada alasan lain kecuali karena dia jadi marfu'atul asma, merupakan bagian dari marfu'atul asma. Tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, sebuah kalimat isim dibaca nasab tidak ada kemungkinan lain alasannya kecuali karena dia merupakan bagian dari mansubatul asma. Pun juga demikian, kenapa kemudian sebuah kalimat isim itu kok kemudian dibaca jar? Alasannya itu tidak akan berubah, lebih disebabkan karena isim ini termasuk dalam kelompok majruratul asma, isim-isim yang harus dibaca jar. Itu seperti itu. Pun juga demikian ini. Tinggal milih nanti. Alhamdu yang sudah kita hafal, yang nyata-nyata dibaca alhamdu, tidak dibaca alhamda, tidak dibaca alhamdi itu. Kenapa kok kemudian ini dibaca dhammah? Kenapa ini kok kemudian dibaca rafa? Alasannya, kalau tidak jadi fa'il, ya naibul fa'il. Kalau tidak jadi naibul fa'il, ya jadi mubtada. Kalau tidak jadi itu, jadi khabar. Kalau tidak jadi itu, ya jadi isimnya kana. Kalau seandainya tidak itu, ya jadi khabarnya inna. Kalau tidak karena itu, ya karena jadi misalnya tawabi. Bisa jadi na'at, taukid, badal, atof atau maktuf. Jadi pasti seperti itu. Alhamdu dalam konteks ini ditentukan sebagai mubtada. Kenapa mubtada, Ustadz? Inilah yang kemudian harus saya tegaskan bahwa materi prasyarat itu menjadi kata kunci. Yakinlah sampean ketika panjenengan itu kok kemudian bertemu dengan isim ma'rifat, bukan begitu aja, umum langsung saja. Kok kemudian jatuhnya di awal jumlah, di awal kalimah? Saya sering katakan pada sampean, di awal kalimah itu memungkinkan macam-macam. Jangan kemudian yang namanya di awal kalimat itu hanya difahami pokok benar-benar di awal. Ya. Awal kalimah itu, awal jumlah itu memungkinkan dalam konteks ibtidaiyah. Ibtidaiyah memang iya. Memang ini gak ada yang mendahului. Ini benar-benar di awal kalimat. Tapi memungkinkan juga yang kedua, itu disebut sebagai istiqnafiyah. Ya, ini istiqnafiyah. Tapi memungkinkan juga, ini mausuliyah. Karena menjadi silatul mausul misalnya. Memungkinkan juga dalam konteks i'tiradiyah. Jadi yang dimaksud dengan di awal jumlah itu jangan hanya terbatas pemahaman kita pada ini ya memang di awal kalimat gak ada yang mendahului ini. Ya. Di awal kalimat memungkinkan dalam konteks ibtidaiyah karena memang tidak didahului oleh kalimat yang lain. Di awal kalimat memungkinkan untuk kemudian kita terjemahkan dengan itu sudah didahului oleh kalimat yang lain. Kalau seandainya ini misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini misalnya ini sudah titik karena mubtada sudah diberi khabar kemudian diberi na'at macam-macam, di sini jumlah baru. Tapi di tengah-tengah alinea memungkinkan ini kemudian disebut sebagai istiqnafiyah. Istiqnafiyah. Ya, memungkinkan dianggap sebagai istiqnafiyah. Begitu. Saya hanya kepingin menegaskan tentang di awal kalimat itu pemahamannya harus lebih komprehensif. Di awal kalimat tidak mesti harus diterjemahkan ibtidaiyah, tapi memungkinkan dianggap sebagai istiqnafiyah. Contohnya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jumlah sama-sama.
Tapi tidak di awal kalimat. Ini di awal kalimat atas nama. Begitu. Ja'alladzi misalnya abuhu qaimun. Abuhu qaimun ini adalah jumlah. Jumlahnya apa? Kebetulan ismiyah. Ini mubtada, ini khabar. Ini di awal kalimat. Ini mausul namanya. Karena menjadi silatul mausul. Mausuliyah. Ya, jadi saya kepingin memberikan pemahaman kepada para pemula yang ada di rumah. Ya, mubtada yang diterjemahkan setiap isim makrifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah ini jangan kemudian dibatasi hanya misalnya sama seperti ini. Di awal jumlah memungkinkan diterjemahkan ibtidaiyah, di awal jumlah memungkinkan diterjemahkan istinafiyah, di awal jumlah memungkinkan diterjemahkan dengan mausuliyah, maksudnya jadi silatul mausul. Ini di awal jumlah ini. Abuhu kenapa kok kemudian dijadikan sebagai mubtada? Karena abuhu adalah isim makrifat yang jatuh di awal jumlah. Loh Ustadz kan bukan di awal jumlah. Ya, di awal jumlah harus ada pengembangan pengertian. Di awal jumlah harus diterjemahkan juga pada isim mausul ini. Mausuliyah ini. Ketika ada jumlah jadi silatul mausul, maka ini dianggap dihukumi di awal jumlah. Jadi yang kita hadapi itu kadang-kadang anak yang saklek. Ya. Oleh sebab itu, informasi begini ini bisa jadi ini sulit. Tapi menjadikan anak kita akhirnya prosesnya lebih cepat. Oh, begitu ya Ustadz. Ternyata di awal kalimat itu, di awal jumlah itu tidak harus diterjemahkan dengan sama sekali tidak didahului oleh kalimat yang lain. Sesuatu yang didahului oleh kalimat yang lain masih memungkinkan untuk kemudian dihukumi di awal jumlah ketika dalam konteks istinafiyah. Ketika dalam konteks mausuliyah atau silatul mausul nanti. Ketika dalam konteks i'tiradiyah menjadi jumlah mu'taridah. Ya. Itu misalnya seperti ini. Ini saya contohkan misalnya seperti ini ya di sini ya. Sorot ke sini ya. Ini di awal jumlah ini. Qala an-nabiyyu misalnya. Qala an-nabiyyu misalnya ada begini. Salatullahi wa salamuhu alaihi. Salatullah jadi mubtada. Wawnya ataf, salamuhu jadi ma'tuf. Alaihi jadi khabar. Mubtada khabar. Qala an-nabiyyu ada kata-kata innamal a'malu binniyati. Qala maqul qaul di antara qala dan maqulu qaulun ada jumlah sisipan. Ini juga atas nama di awal jumlah. Loh Ustaz, kok dari mubtada salatullahi? Ya, mubtada ini si ma'rifat. Jatuh di awal jumlah. Loh, kan enggak jatuh di awal jumlah ini? Ini ada kata-kata yang mendahului. Meskipun ada kata-kata mendahului, tapi sholatullah ini dianggap atau dihukumi di awal jumlah. Karena demikian menjadi penting untuk kemudian ditegaskan kepada para pemula bahwa yang namanya di awal jumlah memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan dengan ibtidaiyah, memungkinkan untuk diterjemahkan dengan istinafiyah, memungkinkan diterjemahkan mausuliyah, memungkinkan diterjemahkan i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah. Ini contohnya semuanya. Kan menjadi clear akhirnya. Ya, begitu. Sekarang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi mubtada. Kenapa? Isim ma'rifat. Ya. Panjenengan bisa tahu, murid-murid panjenengan memungkinkan untuk kemudian faham tentang mubtada kalau seandainya model berpikir kita, model mengajar kita itu sistematis. Ajari dulu tentang isim ma'rifat anak-anak kita. Sudah ngerti enggak tentang isim dhamir? Sudah ngerti enggak tentang isim mausul? Sudah ngerti enggak tentang isim isyarah? Ngerti enggak tentang isim alam? Ngerti enggak tentang mu'arraf bi'al? Ngerti enggak tentang al-mudhaf ilal ma'rifah? Kalau seandainya sebagaimana yang kita temukan misalnya di buku-buku sekolah formal, misalnya langsung mubtada khabar, belum sama sekali dikenalkan pada isim ma'rifat, yaitu sulit. Bisanya murid-murid kita itu hanya terbatas kepada contoh yang ada di situ, akan tetapi tidak memungkinkan untuk kemudian dikembangkan kepada yang lain.
Karena nggak ngerti apa itu isim ma'rifat. Karena demikian saya minta kepada semuanya, panjenengan semuanya, santri-santri Al-Bidayah, ini nanti pasti mengajar lah. Apapun profesinya, sampean kalau alim, kalau pinter itu harus ngajar, minimal ngajar anak. Ya, ada tetangga di situ diajar, tidak harus kemudian yang namanya mengajar itu diterjemahkan formal, harus digaji dan seterusnya. Bahkan saya selalu mengatakan kepada panjenengan, pastikan panjenengan menjadi sebab kenapa orang lain kok bisa. Karena itulah pundi-pundi amal panjenengan. Jangan semuanya serba uang terus. Jangan. Ya, jangan semuanya serba uang terus. Pastikan kita itu menjadi sebab orang lain itu futuh, orang lain itu paham, orang lain itu bisa ilmu, kenal ilmu, pastikan itu. Karena itu muttafaq alaih itu. Ya, ilmun yuntafa'u bihi itu adalah muttafaq alaih. Ya. Itu yang kemudian menjadikan amal yang akan kita bawa dan tidak terputus. Ya, jangan ngomong uang terus. Ya, kita malulah kepada sunan-sunan yang ada, yang datang ke tanah Jawa, mereka itu sama sekali tidak dibayar kok. Ya, mencoba untuk memberikan misalnya pengajaran Islam dan seterusnya itu, torok mereka, berpisah dengan anak istri dan macam-macam itu. Ya, kita harus malu, jangan ngomong uang terus, uang lagi. Itu semacam itu, pastikan ya. Sampean jangan hanya berpikir yang formal-formal saja, ya, begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alhamdulillah ini adalah isim ma'rifat, lebih disebabkan karena itu ada alnya. Maka ketika ada di awal kalimat ditentukan sebagai mubtada. Pokoknya, nah ini pokok. Setiap kita menemukan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, dipastikan itu adalah ditentukan sebagai mubtada. Isim ma'rifat atau di awal jumlah. Kita akan gampang untuk kemudian misalnya mengatakan hadza waladun, hadza jadi apa? Mubtada. Kenapa? Hadza isim isyarah. Isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Karena demikian maka karena jatuh di awal kalimat, ada isim ma'rifat jatuh di awal, mesti mubtada di sini. Di awal kalimat, mubtada misalnya. Waladun jadi khabar. Enak kalau begitu. Alladzi yaqra'ul Qur'ana mahirun. Alladzi mesti bermula di sini. Ya, bermula orang laki-laki yaqra'u yang akan membaca Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an adalah mahirun, pinter. Mubtada khabar. Pastikan murid-murid kita faham tentang isim ma'rifat pada saat kita mau mengajarkan tentang mubtada khabar. Jadi alhamdulillah kenapa kok kemudian ditentukan sebagai mubtada? Lebih disebabkan karena ada alnya. Jatuh di awal jumlah. Itu semacam itu. Ya, ada alnya. Termasuk dalam kategori isim ma'rifat, sudahlah. Secara umum. Ya. Alhamdulillah bermula segala puji adalah lillahi, tetap bagi Allah. Alhamdulillah bermula segala puji adalah lillahi, tetap bagi Allah. Kenapa Ustadz kok kemudian di situ terjemahnya adalah segala puji? Dalam konteks kajian Al-Quran ini menjadi sangat penting untuk kemudian ditegaskan. Dalam konteks kajian Al-Quran, pemahaman tentang al menjadi penting untuk kemudian kita informasikan. Ya, oleh sebab itu saya tulis dalam buku ini bahwa al itu banyak. Ada yang disebut sebagai al-jinsiyah, ada yang disebut sebagai al-ahdiyah, ada yang disebut sebagai al-mausuliyah. Ternyata ada al-mausul itu. Dalam konteks kajian Al-Quran itu sangat penting. Jangan tidak. Ini Quran. Kalau seandainya kita ngomong dalam konteks kitab itu jarang kita bertemu dengan al-mausuliyah. Jarang lah. Gitu. Tapi kalau dalam konteks Al-Quran itu sering kali. Ya. Apa itu yang kemudian disebut sebagai al-ahdiyah, al-jinsiyah, al-mausuliyah, al-zaidah, ya? Al-zaidah dibagi menjadi dua, ada yang lazimah, ada yang ghairu lazimah. Itu menjadi sangat penting untuk kemudian ketika kita kepingin memahami Al-Quran, pembagian-pembagian semacam itu menjadi sangat penting. Kalau seandainya panjenengan saya tanya, kenapa alhamdulillah kok artinya segala? Bukankah alhamdulillah itu adalah merupakan bentuk masdar dari hamida yahmadu hamdan ke sini. Ya, ini sudah selesai ya, bisa dihapus.
Ya. Bukankah alhamdu itu merupakan bentuk masdar dari hamida yahmadu hamdan? Ini hamida yahmadu hamdan. Ini masdar. Berarti alhamdu itu artinya pujian. Tapi kenapa kok kemudian dalam terjemahan-terjemahan yang ada, itu terjemahannya adalah segala puji. Kan ada segalanya. Dari mana kata-kata segala? Apakah kita nambah-nambahi terjemahan? Kalau nambah-nambahi kan nggak boleh. Ya, itu nanti dianggap bid'ah, nambah-nambahi. Tapi kenyataannya ada kata-kata segala di situ. Ini tidak bisa diselesaikan kalau seandainya kita tidak paham bahwa al dalam konteks kajian Al-Quran itu banyak. Ada al yang disebut sebagai al-jinsiyah, yang di situ dibagi menjadi dua. Ada yang bermakna istighraqiyah, ada yang bermakna hakikatul bayan. Ya kan? Ada yang kemudian disebut sebagai al-ahdiyah, di mana ada 3 macam. Ada ahdil dzikri, ahdil huduri, ahdil dzihni. Ada yang disebut sebagai al-mausuliyah. Ada yang disebut sebagai al-zaidah, yang kemudian dibagi menjadi lazimah dan ghairul lazimah. Yang penting adalah saya menginformasikan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau seandainya kita mau serius kepingin faham tentang Al-Quran, contoh kasusnya adalah al di sini, tidak memungkinkan untuk kemudian kita selesaikan kalau seandainya kita tidak faham sama sekali tentang konsep al. Al itu jangan hanya dipahami dengan al-mausuliyah. Ya. Ketika sebuah al itu posisinya memungkinkan untuk digantikan oleh lafadz kullun, maka al itu adalah al-jinsiyah istighraqiyah. Lafadz alhamdu, al di sini memungkinkan posisinya digantikan oleh lafadz kullun. Alhamdu itu sama dengan kullul hamdi. Realitasnya seperti itu. Segala puji. Pujian itu yang berhak adalah Gusti Allah, milik Allah semuanya itu. Kita, apapun prestasi kita, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena demikian, meskipun kita sudah berbuat baik, kok kemudian masih ada yang mencaci, kok kemudian masih ada yang mencela, itu tenang-tenang saja. Karena memang kita makhluk. Dikatakan dalam surat ini, pujian itu milik Allah secara keseluruhan. Segala puji itu milik Allah. Kita sudah deklarasikan itu, segala puji milik Allah. Tapi kalau seandainya kita dihina, kita langsung marah. Ya sudah, biasa saja. Ciri orang ikhlas itu adalah ya sudah. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada cacian orang-orang yang mencaci. Gitu. Ini fungsi dari ini. Kita sudah mendeklarasikan. Kenapa kok kemudian ini saya sedang berbicara tentang al. Ya, al yang ada pada lafadz alhamdu itu adalah alnya jinsiyah di situ. Jinsiyah yang mana Ustaz? Karena jinsiyah itu ada 2. Jinsiyah itu ada 2. Ada yang memiliki fungsi, misalnya ini hanya dari aspek, ini di nahwu ada seperti ini. Al yang jinsiyah itu, ya, yang jinsiyah itu ada 2. Ada yang memiliki fungsi istighraqiyah, ada yang memiliki fungsi bayanil haqiqah. Seperti itu. Kapan sebuah jinsiyah itu memiliki fungsi istighraqiyah? Kalau seandainya posisinya memungkinkan digantikan oleh lafadz kullun. Kalau seandainya saya contohkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa, dan diciptakan, naibul fa'il dari khuliqa siapa? Non fa di sini, siapa? Al insanu, manusia, dha'ifa, dalam keadaan lemah. Enggak ada manusia yang tidak lemah. Baru lahir semuanya lemah. Berarti semuanya ya, manusia yang dilahirkan itu kondisinya lemah. Iya, karena semuanya kondisinya lemah, berarti al-insan memungkinkan al yang ada di sini digantikan oleh lafadz kullun. Memungkinkan.
Karena al-insan dalam konteks wa khuliqal insanu dha'ifa itu memungkinkan posisinya digantikan oleh lafadz kullun, dipastikan bahwa al yang ada di sini disebut sebagai al-jinsiyah yang memiliki fungsi istighraqiyah. Cara berpikirnya begitu. Jadi diuji coba. Diuji coba dulu. Itu semacam itu. Ya, diuji coba. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa kullul insani dha'ifa. Setiap manusia itu memang realitasnya diciptakan pertama kali itu dha'ifa, dalam kondisi lemah. Ya. Lemahnya manusia kelihatan sekarang itu. Siapapun masih belum ada yang bisa menundukkan virus corona itu. Ya kan? Ya, bagaimanapun suka sekarang kita yang harus dimunculkan itu adalah doa. Nggak ada yang lain, masih belum ada, virus belum ditemukan, masih sampai sekarang. Masih mengaku hebat, masih mengaku luar biasa, nggak ada. Ya, barang tidak jelas itu, ya kan? Nggak ditemukan itu. Ya, itu masih satu virus itu. Kalau virus yang banyak gimana? Oleh sebab itu, jadi orang jangan sombong. Ya, prestasi apapun kita sebenarnya pujian itu hanya milik Allah. Agar kita merunduk. Jangan kemudian dangak terus, merasa pinter terus. Nggak ada pujian itu hanya milik Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan dalam konteks itu, al yang ada pada lafaz al-insan memungkinkan untuk kemudian kita terjemahkan dengan al yang jinsiyah yang istighraqiyah. Kenapa? Karena al yang ada pada khuliqal insan itu posisinya memungkinkan untuk kemudian digantikan oleh lafadz kullun. Tidak semua al memungkinkan posisinya digantikan oleh lafadz kullun. Kalau seandainya saya contohkan misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah memungkinkan ar-rijal diganti kullur rijal? Kullur rijali qawwamuna 'alan nisa. Apakah memungkinkan itu? Kita lihat realitas. Tidak semua laki-laki memiliki fungsi qawwamun. Tidak semua laki-laki bisa menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangganya. Tidak semuanya itu. Realitas di dalam kehidupan ini seperti itu. Tidak semuanya jadi soko guru. Ya. Realitasnya seperti itu. Kita menemukan realitas dalam kehidupan. Justru yang menjadi tulang punggung dalam sebuah keluarga itu justru istrinya. Suaminya main HP, suaminya hanya misalnya rokokan, minta macam-macam. Ada realitas semacam itu. Ya kan? Karena demikian, kalau seandainya kita mencoba analisis dengan menggunakan kaidah ini, di mana pembagian al itu banyak, di antaranya adalah jinsiyah, di antara jinsiyah itu memiliki fungsi bayanil haqiqah, itu memungkinkan pada akhirnya ar-rijalu itu, bisa jadi. Hakikat kelaki-lakian itu, bayanil haqiqah. Bayanil haqiqah. Hakikat kelaki-lakian itu terletak pada dia memiliki sifat dan fungsi qawwamun apa tidak. Kan bisa begitu akhirnya. Ini analisis loh ya. Gitu. Kalau seandainya sampean sebagai seorang suami misalnya tidak mampu menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya, tidak bisa mencukupi nafkah dan seterusnya, hanya menjadi misalnya masalah di keluarga. Hakikatnya sampean itu bukan ar-rijal. Kan begitu akhirnya. Hakikatul bayanul haqiqah, menjelaskan hakikat dari sesuatu. Hakikat kelaki-lakian itu justru terletak kepada apakah dia memiliki fungsi qawwamun atau tidak. Mampu memberi nafkah apa enggak? Mampu mengarahkan keluarganya apa tidak? Mampu menjadi pemimpin atau tidak? Mampu menjadi soko guru atau tidak? Gara-gara al. Gara-gara al ini. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita mau memahami Al-Quran dengan bagus, ya sulit untuk kemudian kita mau kembali Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis yang kemudian yang hanya dijadikan sebagai pegangan hanya kitab terjemahan. Sulit itu. Sudahlah,
Nanti kalau dalam bahasa kedokteran itu namanya malpraktek. Inilah alasan kenapa kok kemudian untuk menjadi seorang mufti ya yang mampu merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis itu butuh perangkat keilmuan yang cukup luar biasa. Ya kan? Ya apa itu? Dan nadhamnya dalam Tasilut Turuqat, wasyartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayil kitabi was sunan wal fiqhi fi furu'ihi syawaridi wa kulli ma lahu minal qawaidi ma bihi minal madzahibil lati taqarrat wa min khilafin muthbati wan nahwi wal usuli ma ilmil adab wan nahwi wal usuli wan nahwi. Persyaratannya harus ngerti nahwu untuk kembali ke wal usuli ma ilmil adab wal lughatil lati atat minal arab qadran bihi yastambitul masaila binafsihi liman yakunu saila. Itu persyaratan menjadi seorang yang mujtahid, menjadi seorang mujtahid untuk kemudian bisa merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kalau tidak, maka terjadilah apa yang kemudian ya disebutkan di dalam dunia ilmu kedokteran, malpraktek. Oleh sebab itu sampean kalau mau merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya harus serius. Minimal diantaranya adalah paham nahwu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sulit untuk kemudian kita terima ketika semua laki-laki itu pasti qawwamuna 'alan nisa. Realitas di kehidupan itu tidak seperti itu. Justru kita cenderung dengan menggunakan pendekatan kemungkinan di sini adalah bayanil haqiqah. Dan kita berhak untuk berpendapat seperti itu karena memang ada tawaran semacam itu. Hakikat kelaki-lakian itu justru terletak pada fungsinya dia apakah kemudian menjadi seorang qawwamun 'alan nisa atau memberi nafkah atau tidak, mampu membimbing atau tidak, mampu menjadi soko guru atau tidak. Itu gara-gara Itu gara-gara Jadi menjadi sangat penting menurut saya bagi sampean yang masih terusnya, ini kan masih ada yang SMA, ada yang SMP. Belajar yang serius. Sudahlah, bismillah sudah. Belajar yang serius. Belajar itu harus hafalan, jangan tidak hafalan. Ya, saya tidak sepakat dengan hanya faham gitu. Saya tidak percaya faham. Saya yang percaya itu adalah hafal. Ya. Karena demikian di dalam Imriti disebutkan mani'atana bihifdhihi. Mani'atana bihifdhihi. Hifdhan dulu. Wa fahmihi. Kedua fahmu itu. Sampean jangan berpendekatan yang penting faham. Lupa besok itu. Sekarang faham. Lupa besok itu. Kalau hafal tidak. Mani'atana bihifdhihi wa fahmihi. Ya. Jadi itu banyak. Dalam konteks ketika kemudian ditanya kenapa kok kemudian artinya segala puji, karena ternyata kata-kata segala lebih disebabkan karena di situ ada dan kalau seandainya memungkinkan digantikan oleh lafadz kullun, maka alnya disebut sebagai jinsiyah istighraqiyah. Jadi bagaimana Ustadz uji coba istighraqiyah bayanil haqiqah? Uji cobanya diterjemahkan dan kemudian digabungkan dengan realitas yang ada. Itu semacam itu. Cara berpikirnya begitu. Ya. Jadi alhamdulillah, kenapa kok kemudian terjemahannya itu adalah segala? Lebih disebabkan karena yang ada di situ itu adalah al-jinsiyah istighraqiyah. Ada juga al-jinsiyah itu libayanil haqiqah. Contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan banyak yang lain yang menurut saya kalau seandainya dijelaskan akan agak berat semuanya ya anunya. Yang paling penting saya memberi cingan kepada panjenengan semuanya. Ini loh ada perangkat yang kemudian harus dikuasai kalau seandainya kita mau masuk memahami Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an itu sighotnya adalah yuhtajju bihi. Sigot Al-Quran itu yuhtajju bihi, bisa dijadikan sebagai argumentasi. Kenapa kok pakai waw? Kok tidak pakai fa? Kenapa untuk jamak? Kenapa ini pakai innama? Ya kan? Perbedaan pendapat tentang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin antara Hanafi Syafi'i lebih disebabkan karena innama. Gitu kan? Lebih disebabkan karena innama, adat hasr innama saja. Apakah di situ wajib isti'abul maujudin? Harus disamakan. Fakir dapat, miskin dapat. Apakah satu miskin, satu fakir boleh? Oh, di situ bentuk jamak, minimal harus 3. Itu berdebatannya begitu. Saya tegaskan bahwa
dalam konteks Al-Quran, sigot itu menjadi yuhtajju bihi. Dijadikan sebagai argumentasi. Ini pakai jamak ini. Oleh itu tidak boleh. Oh ini karena, begitu. Yuhtajju bihi. Karena demikian panjenengan harus serius. Ya, tidak bisa kemudian kita memahami Al-Quran kalau seandainya kita misalnya ilmunya itu sederhana. Gitu. Jadi sampai harus baca macam-macam itu. Pintu masuknya adalah, minimalnya adalah sampean kudu ngerti nahwu sharaf. Pendekatan yang paling sederhana untuk kemudian bisa memahami, mengelaborasi, mengurai Al-Quran, Al-Hadits itu adalah nahwu sharaf. Karena dengan nahwu sharaf itulah kemudian memungkinkan kita bertanya kepada para mufassir di dalam kitab-kitabnya, bertama kepada syarih-syarih hadis, pensyarah-pensyarah hadis itu dalam kitab-kitabnya, memungkinkan itu. Tapi kalau seandainya kita hanya mengandalkan terjemahan sudahlah, nggak mungkin bisa. Wan nahwu aula awwalan ay yu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Itu pasti begitu. Ya? Begitu. Sekarang dipastikan sekarang. Kenapa kok segala sudah kita ungkap bahwa al yang ada pada lafaz alhamdu itu adalah al-jinsiyah yang memiliki fungsi istighraqiyah. Kenapa kok kemudian disebut sebagai al-jinsiyah istighraqiyah? Lebih disebabkan karena posisinya memungkinkan digantikan oleh lafaz kullun. Contoh yang lain apa Ustaz? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu semacam itu. Setiap mubtada butuh apa Ustaz? Butuh khabar. Mana khabarnya ini? Lillahi. Alhamdu, bermula segala puji adalah lillahi, tetap milik Allah. Ya kan? Adalahnya cocok untuk kemudian kita letakkan pada lafaz lillahi. Cocok di sini. Substansi dari khabar itu adalah mutimul faidah. Khabar terbuat dari apa saja boleh. Karena demikian khabar tidak memungkinkan kecuali ditentukan setelah diuji cobakan. Saya ulangi lagi. Khabar memungkinkan terbuat dari apa saja. Kalau seandainya kita versi Jurmiyah, itu begitu. Khabar, itu ada yang disebut sebagai khabar mufrad. Ada yang kemudian disebut sebagai khabar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad memungkinkan untuk kemudian ditentukan jumlah. Ada syibhu jumlah. Yang jumlah memungkinkan fi'liyah, memungkinkan ismiyah. Yang syibhu jumlah memungkinkan jarun wa majrurun. Dan memungkinkan juga berupa dzaraf. Apa terjemahan makna skema ini? Semuanya boleh jadi khabar. Kan begitu terjemahannya ini. Semuanya boleh jadi khabar ini. Khabar itu ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada jumlah, ada yang syibhu jumlah. Yang jumlah ada fi'li, ada ismiyah. Yang syibhu jumlah ada jar majrur, ada dzaraf. Terjemahannya apa ini? Terjemahannya itu adalah khabar memungkinkan untuk kemudian semuanya bisa jadi khabar. Oleh sebab itu, harus kita tawarkan kepada para pemula kata kunci yang dengan kata kunci itu kemudian para pemula memungkinkan beruji coba. Oh ini khabar, ini bukan khabar. Apa kata kuncinya? Kata kunci khabar itu adalah mutimmul faidah. Kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, itu cocok. Itu namanya mutimmul faidah. Ya, itu namanya mutimmul faidah. Jadi jangan lupa, ketika kita sedang membaca teks Arab misalnya, harus belajar dialektika. Ini cocok nggak diberi kata-kata adalah? Ini cocok nggak diberi kata-kata iku? Mutimul faidah itu standarnya itu. Memungkinkan itu terbuat dari jar majrur, memungkinkan itu terbuat dari dzaraf, memungkinkan itu terbuat dari jumlah fi'liyah. Semuanya memungkinkan. Saya contohkan kepada panjenengan sebagaimana yang saya tulis di dalam buku saya aplikasi i'rab misalnya, simulasi yang menurut saya penting untuk kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk berpikir. Misalnya, as-sunnatu, ya kan? Fistilahil usuliyin, misalnya. Fistilahil usuliyin, misalnya. Ba'da bahthihim, misalnya. Ba'da bahthihim, muddatan tawilatan, misalnya. Ma rubiya. Ya.
Ada jarun majrurun di sini. Yang dalam kasus tertentu jar majrur memungkinkan menjadi khabar. Ya. Muhammadun fiddari. Fiddari jadi khabar di sini. Kenapa kok kemudian fiddari di sini jadi khabar? Karena bisa mutimul faidah. Muhammad adalah berada di dalam rumah. Tapi kalau seandainya adalah diletakkan di sini apa cocok? Sunnah adalah dalam istilah ahli usul. Apa maksudnya? Jar majrur sama ini, sama pakai fi-nya ini. Ya. Tapi di sini bisa jadi mutimul faidah, di sini tidak. Ya kan? Begitu. Di sini bisa jadi khabar, di sini tidak. Kenapa? Karena di sini berfungsi mutimul faidah, di sini tidak. Sunnah dalam istilah ahli usul adalah seperti pembahasan mereka. Setelah pembahasan mereka. Apa maksudnya? Nggak bisa juga. Ya kan? Kalau muddatun, jadi nggak bisa juga. Intinya begitu. Ya, ini khabarnya di sini ternyata. Sunnah dalam istilah ahli usul, setelah kajian mereka dalam jangka waktu yang panjang, diterjemahkan adalah, begitu kan? Adalah sesuatu. Sunnah itu diterjemahkan dengan sesuatu. Adalahnya ada di sini. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan ini khobar, ini bukan khobar, kalau seandainya kita tidak paham artinya. Kita juga, ya kalau seandainya cuma Muhammadun Qaimun, nggak usah ngerti artinya, itu semuanya bisa. Tapi kita kan mau dipersiapkan untuk kemudian membaca kitab yang serius. Saya tegaskan, penentuan khabar tidak memungkinkan kecuali kita paham arti. Oh ini mutimul faidah ini bukan mutimul faidah. Ya. Dan paham arti itu, paham pengertian itu tidak memungkinkan kalau koleksi mufrodat kita sedikit. Inilah alasan kenapa kok kemudian bagi teman-teman yang ada di rumah, jangan hanya kemudian terpaku pada yang namanya kaidah saja. Ada sesi untuk menghafalkan kaidah, ada sesi untuk menghafalkan mufrodat. Ya, ada sesi itu. Oleh karena demikian, lagi-lagi harus saya tegaskan, saya tidak sepakat dengan orang yang memiliki pandangan bahwa baca kitab itu mudah. Baca kitab bagi saya sulit. Saya pribadi mengatakan bahwa baca kitab itu adalah sulit. Tidak mudah. Inilah alasan kenapa kok kemudian anak mondok yang 6 tahun, bahkan yang 9 tahun kadang-kadang terpaksa pada akhirnya pulang dengan tidak paham. Kenapa? Karena memang sulit. Silahkan dilihat di pondok-pondok terkenal. Ada di Lirboyo, di Ploso, macam-macam. Silahkan kurikulumnya yang dipahami, dilihat. Mereka mematok kurikulum, ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun. Itu yang masuk akal menurut saya. Itu yang logis, itu yang rasional. Karena apa? Karena membaca kitab memang sulit. Oleh karena demikian, kata kunci bagi teman-teman yang ada di rumah, pemirsa, ya, kami akan mencoba untuk secara maksimal memfasilitasi para panjenengan yang ada di rumah. Karena kami memiliki pandangan bahwa kami semuanya memiliki keinginan untuk kemudian menjadi sebab kenapa orang lain itu bisa. Sehingga amal jariah kami itu banyak, gitu ya. Tapi yang paling penting bagi teman-teman yang ada di rumah adalah siapkan keistiqomahannya. Itu istiqomah itu menjadi kata kunci. Ya, panjenengan belajar 1 bulan, metenteng, kemudian 2 bulan atau 1 bulan berhenti, hilang itu. Hilang itu. Yang paling sulit dalam konteks belajar ilmu itu adalah istiqomah itu. Kalau seandainya istiqomah kita lemah, dipastikan ketika kita belajar kitab itu dipastikan pasti pada akhirnya nggak bagus. Ya, karena waktunya terbatas, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari doa bersama, teman-teman yang ada di rumah juga berdoa
ini saya dapat ijazah atau dapat dari Gus Koyum, ya, dan saya sepakat itu, katanya Gus Koyum dari abahnya dari Kiai Hashim, ya, untuk menguasai kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.